Jemaat yang terkasih, mari kita bersaat teduh sejenak sebelum memulai ibadah tengah minggu. Selamat tengah minggu keempat, kakak, adik, papa, mama, kakek, nenek. Persekutuan kita ini terjadi dalam kuasa Bapa, Kristus Yesus, dan Roh Kudus. Keluarga kami dan keluargamu senantiasa diberkati Allah. Kini, berikan cium kudus di kening kepada masing-masing anggota keluargamu. Mari bersama kita berdoa. Ya Tuhan, kami memohon tuntunan Roh Kudus-Mu sebelum kami membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Mampukan kami untuk dapat melihat Tuhan dalam pembacaan dan permenungan kami, sehingga ketika kami mengangkat mata kami dan melihat keluarga kami pun dapat melihat kasih Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami memohon tuntunan Roh Kudus. Amin. Bacaan firman Tuhan hari ini diambil dari Yakobus pasal yang keempat, ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Demikianlah firman Tuhan. Penulis Yakobus mengingatkan betapa berbahayanya hawa nafsu. Karena hawa nafsu orang bersengketa dan bertengkar. Hawa nafsu juga merusak kehidupan persekutuan orang percaya. Karena hawa nafsu, ada orang tidak lagi berdoa, merasa bahwa doanya tidak dikabulkan Tuhan. Di sisi lain, ada orang yang rajin berdoa, akan tetapi hanya demi kepentingan dan keinginannya sendiri. Umat mesti ingat bahwa doa harus berpusat pada Tuhan, bukan pada diri sendiri, kesenangan dan kepuasan kita.
Yakobus 4 ayat 3 dengan tegas berkata bahwa kita kerap tidak mendapatkan atau menerima jawaban doa karena kita salah berdoa. Salah berdoa dalam konteks ini adalah doa yang disampaikan karena kita hendak memuaskan hawa nafsu dan keinginan kita sendiri. Lalu bagaimana kita dapat membangun kehidupan doa yang berpusat pada Tuhan? Tentu saja ada banyak firman Tuhan yang dapat membimbing kita dalam mengungkapkan doa dan pokok-pokok doa yang berpusat pada Tuhan. Untuk membantu mengingatnya, kita dapat menggunakan jari-jari tangan kita yang biasanya kita lipat saat berdoa. Kita dapat belajar dari sebuah ilustrasi menarik tentang jari-jari yang berdoa sebagaimana dituturkan Child Evangelism Fellowship dalam The Prayer Hand. Jari-jari tangan kanan dapat membantu kita mengingatkan ungkapan-ungkapan doa sebagai berikut. Jari jempol yang biasa kita pakai untuk memuji, mengakui suatu kehebatan, membawa kita pada kebesaran dan keagungan Tuhan. Karenanya kita memuji dan menyembah Dia, kita mengungkapkan pengakuan kita tentang siapa Dia yang berdaulat atas hidup kita. Jari telunjuk yang biasa diacungkan untuk menyatakan diri atau mengakui sesuatu, mengingatkan kita pada kekudusan dan keadilan Tuhan, serta menunjukkan keadaan diri kita yang berdosa. Karenanya kita perlu mengakui segala dosa kita dan memohon ampun dari Yang Maha Kudus. Jari tengah, jari yang paling tinggi, mengungkapkan kebaikan dan kemurahan Tuhan, karenanya kita meninggikan dan mengucap syukur atas pemberian yang Dia berikan kepada kita. Jari manis, tempat cincin kawin atau pertunangan, mengungkapkan kasih dan kesetiaan Tuhan. Karenanya kita menjawab dengan menyatakan kasih dan cinta kita kepadanya. Dan terakhir jari kelingking, melambangkan diri kita yang kecil dan berada di urutan terakhir, mengingatkan diri kita betapa kecil dan tidak berartinya kita. Sehingga kita patut menyerahkan diri pada kedaulatan dan kebijaksanaan Tuhan, percaya serta taat kepadanya. Jari-jari tangan kiri dapat kita pakai untuk mengingatkan pokok-pokok yang perlu kita doakan. Jari jempol yang jika kita melipat tangan untuk berdoa letaknya paling dekat ke dada, melambangkan orang-orang yang dekat di hati kita. Doakanlah mereka yang dekat dengan kita, keluarga, sahabat. Lalu jari telunjuk yang biasa dipakai untuk menunjuk, melambangkan orang-orang yang menunjukkan jalan pada kita. Doakanlah orang yang telah membimbing kita. Pendeta, pembimbing rohani, guru, dan sebagainya. Jari tengah yang paling tinggi melambangkan orang-orang yang berotoritas di atas kita. Doakanlah orang yang dipercaya oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin dalam hidup kita. Pemerintah, atasan, dan sebagainya. Jari manis yang paling sulit diangkat tatkala telapak tangan kita menapak pada bidang datar, melambangkan orang-orang lemah yang perlu mendapatkan topangan dan dukungan. Jari kelingking sebagai jari terkecil dan terakhir, melambangkan diri kita yang kecil dan membutuhkan dorongan serta penyertaan Tuhan untuk terus-menerus bertumbuh. Yang meliputi pertumbuhan iman, karakter, dan kebutuhan pribadi. Dengan bantuan kelima jari tangan dan kelima jari kiri, doa-doa kita akan mencakup pokok doa yang cukup menyeluruh dan mengungkapkan doa yang makin berpusat pada Tuhan. Tuhan memang tidak mengharuskan berdoa dengan tangan berlipat, kita juga tidak ingin menjadikan tangan terlipat sebagai Tuhan. Namun ketika melipat tangan kita untuk berdoa, ingatlah bahwa begitu banyak hal yang perlu kita doakan dengan rendah hati, bukan hanya bagi diri kita sendiri. Marilah kita berdoa dengan sungguh-sungguh sambil mengingat, biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Amin. Saudaraku, saya akan memimpin doa syafaat khusus berkaitan dengan tema kita hari ini,
Namun, sesudah ibadah ini, kami mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudari untuk masih tetap berkumpul dan menaikkan doa syafaat bagi pergumulan keluarga masing-masing. Setelah ibadah ini, berdoalah kembali bersama dalam keluarga. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih atas berkat dan anugerah-Mu yang luar biasa bagi kami dan bagi keluarga kami. Terima kasih atas kesempatan pada hari ini, di mana kami sekeluarga boleh berkumpul bersama. Saat ini kami berdoa ya Bapa, agar kami mampu mendaraskan doa yang berpusat kepada Tuhan, bukan untuk diri sendiri, bukan untuk kesenangan maupun kepuasan pribadi. Melalui jari-jari tangan kanan dan kiri, hari ini kami diajarkan untuk mengingat dan mengungkapkan doa yang berpusat kepadamu. Doa yang memuji dan menyembah-Mu, bersyukur atas segenap pemberian-Mu kepada keluarga kami, serta menyerahkan diri kami kepada kedaulatan-Mu. Kami juga diajarkan untuk berdoa kepada orang-orang yang dekat dengan kami, keluarga kami, teman-teman kami, orang-orang yang membimbing kami, guru kami, atasan kami, pemerintah, dan sesama kami yang mengalami pergumulan maupun kelemahan. Kiranya Tuhan memampukan kami di tengah keluarga kami untuk selalu setia dalam doa. Kami serahkan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Naungan kasih-Nya pelindungmu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang. Ia menjagamu, Tuhan menjagamu. Dipeliharanya hidupmu, Tuhan menjagamu. Dan didengarkannya doamu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang. Ia menjagamu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang. Ia menjagamu, Tuhan menjagamu. Allah Bapa, Kristus Sang Kepala Keluarga, dan hikmat Roh Kudus menjadikan keluarga kita berkat bagi keluarga lain dari kini sampai selama-lamanya.
halle, halle, halle.